perkutut yang menjadi ular itu mitos atau fakta? Nah, yang namanya perkutut bisa menjadi ular itu fakta atau mitos? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera untuk kita semua. Baikkan kawan, selamat datang dan selamat berjumpa kembali di Wandi Cukreng yang selalu mengajak sinau bareng. Baikkan kawan, di kesempatan kali ini Wandi Cukreng masih menanggapi di kolom komentar ya ini kawan-kawan. Dan untuk kali ini komentar dari Devi Marudin ya, ini mempertanyakan tentang perkutut yang menjadi ular itu mitos atau fakta. Nah, di sini kawan kita, saudara kita ini bertanya, ini pertanyaan tentang perkutut yang menjadi ular. Ini pertanyaannya, kalau perkutut menjadi ular itu mitos apa fakta? Nah, ini perkutut yang menjadi ular. Perkutut yang menjadi ular. Jadi kalau untuk perkutut yang menjadi ular itu mitos atau fakta, ini kalau untuk saya pribadi belum pernah melihatnya yang namanya perkutut menjadi ular. Tapi kalau berdasarkan dari narasumber yang mbah-mbah dulu itu pernah melihatnya dan pernah mengalaminya, dan tidak hanya satu atau dua orang yang mengalaminya. Nah, dan ini juga saya pernah mendengar dari mbah dulu itu memang yang namanya perkutut menjadi ular atau yang berubah menjadi ular itu memang ada. Itu zaman dulu. Karena apa? Karena perkutut di zaman dulu sama yang sekarang itu jauh berbeda. Memang burung perkututnya sama, tapi untuk energinya beda. Nah, kalau di zaman dulu memang ada yang seperti itu, tapi tidak banyak, tidak semua bisa, tidak banyak yang bisa menjadi ular. Jadi kalau kata mbah dulu itu sebetulnya bukan menjadi ular, tapi mengaplopase ya, mengaplopase itu seperti dari kekuatan goib itu bisa menjadi ular. Jadi yang bisa menjadi ular itu perkutut yang khusus. Itu katanya itu perkutut yang berkodam. Nah, ini yang jelas itu perkututnya itu yang berkodam. Berzoni tinggi atau berzoninya itu khusus dan yang berkodam. Dan ciri burung perkutut itu ada. Ciri-cirinya itu kepalanya itu seperti kepala ular. Nah, kalau untuk menyontohkannya seperti apa saya juga kurang begitu paham. Tapi untuk burungnya itu kepalanya itu mengerucut seperti ular lah, seperti mulut ular itu kepalanya. Itu katanya seperti itu. Jadi kalau di zaman dulu memang itu dari narasumber dulu yang mbah pernah mengalaminya, itu ada yang sempat sempat bercerita waktu mbah dulu itu mbahnya lagi
itu pernah mengalaminya juga. Itu sebetulnya burungnya itu berkodam atau burungnya itu ada yang mendampingi, dan mendampinginya itu seperti ya kalau bahasanya itu ya seperti halnya siluman ular atau yang apa itu. Jadi itu bisa merubah atau menipu mengaplikasi ataukah dibilangnya itu tipuan mata atau bagaimana gampangannya untuk bahasanya ini bingung. Jadi itu untuk seperti ular. Jadi memang itu kayak seolah-olah berubah menjadi ular. Nah, kalau orang zaman dulu itu bilangnya itu perkutut danyang atau perkutut penunggu atau perkutut yang sudah eh, apa ya dua alam paling bilangnya itu perkutut yang sudah menjadi dua alam atau maksudnya itu dari alam ini sama alam yang berbeda. Jadi gimana ya ada di luar ya, kalau sekarang ini di luar nalar ya kalau dibilang. Tapi kalau untuk saat ini untuk di zaman sekarang itu belum pernah dengar. Tapi kalau memang kawan-kawan ada yang pernah melihatnya, boleh ditulis di kolom komentar, berbagi pengalaman supaya kawan-kawan yang lain bisa tambah wawasan atau tambah ilmu lagi tentang burung perkutut, terutama yang menjadi ular atau yang berubah menjadi ular. Nah, begitu untuk kawan-kawan ya. Jadi saya ulang kembali, yang namanya perkutut bisa menjadi ular itu fakta atau mitos. Kalau untuk Wandi Tukrek sendiri itu belum pernah melihatnya dan belum pernah menyaksikan. Tapi kalau berdasarkan dari Mbah dulu itu memang sudah ada yang pernah menyaksikan dan pernah mengalaminya, yang perkutut dipegang menjadi ular itu memang ada. Dan sekarang ada yang di postingan ada yang disangkarnya ada ular. Nah itu ternyata ularnya itu ular beneran, makan burungnya. Itu ada juga yang begitu. Dan yang dinamakan burung perkutut berubah menjadi ular itu kalau yang dulu kata Mbah dulu itu memang ada, dan itu burungnya itu berkodam, dan burungnya itu didampingi atau setengahnya itu setengah siluman ular lah kurang lebihnya seperti itu. Jadi di samping ada kodamnya dan itu ada seperti yoninya itu memang kekuatan alamnya itu dari Allah Subhanahu wa taala sudah diciptakannya seperti itu. Jadi ada yoni yang khusus, energi yang khusus di alamnya. Jadi itu memang bisa berubah menjadi ular karena sudah setengah makhluk halus atau dibilangnya itu sudah kayak semacam siluman gitulah. Kurang lebihnya begitu. Dan intinya itu burungnya itu berkodam. Kodamnya ya ular. Dan kalau sekiranya itu membahayakan ataukah itu mau ya membahayakan atau bagaimana atau mau memunculkan kodamnya, nah itu seolah-olah merubah menjadi ular, dan itu memang bisa berubah menjadi ular. Nah itu memang ada yang bercerita di zaman dulu, itu ada yang bercerita dan ada yang mengalaminya. Nah, kurang lebihnya begitu ya untuk Om Devi, mudah-mudahan terjawab. Kalau untuk fakta atau mitos, saya juga bingung karena itu juga berdasarkan dari cerita. Kalau saya sendiri sih belum pernah menyaksikan, tapi kalau berdasarkan dari cerita, kalau memang dari energinya atau dari ibaratkan burung yang sudah berkodam ataukah yang setengahnya itu siluman ular, nah itu
mungkin juga fakta. Memang dulunya juga ada. Kalau dulu, kalau sekarang sih nggak tahu. Kalau ada yang pernah melihatnya ya mohon tulis di komentar biar kawan-kawan tahu, menambah wawasan. Baik kan kawan, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada kata-kata kurang berkenan di hati saya mohon maaf. Kalau ada yang mau berserang kritik silahkan tulis di kolom komentar. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.